Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi pada pelajaran biologi. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi mutasi, pelajaran kelas 12. Materi ini akan kita bagi menjadi dua. Bagian pertama adalah mutasi genetik dan yang bagian kedua kita akan membahas tentang mutasi kromosom. Berikut ini adalah peta konsep tentang mutasi. Kita bagi menjadi tiga berdasarkan tempat terjadinya. Ada mutasi gametik dan mutasi somatik. Mutasi gametik ini adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel gamet atau sel kelamin. Karena terjadi pada sel kelamin, maka mutasi gametik ini sifatnya dapat diwariskan atau heritable. Karena sel-sel kelamin adalah sel-sel yang melakukan pembuahan. Kemudian ada mutasi somatik, ini adalah mutasi yang terjadi pada sel tubuh dan tidak diwariskan. Mutasi ini dapat terjadi ketika masih dalam embrio ataupun setelah dewasa. Kemudian berdasarkan sumber terjadinya, mutasi kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutasi alami, ini adalah mutasi yang jarang terjadi atau disebut dengan mutasi spontan. Yang kedua adalah mutasi buatan. Ini adalah mutasi yang disengaja dengan tujuan tertentu menggunakan mutagen. Kemudian berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutasi titik atau mutasi gen. Mutasi titik ini dapat terjadi karena yang pertama substitusi atau pertukaran, kemudian insersi, penambahan, dan delesi. Kemudian yang kedua adalah mutasi kromosom. Dibagi menjadi dua, perubahan susunan kromosom. Susunan kromosomnya berubah karena delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Dan kemudian perubahan jumlah kromosom karena euploid atau aneuploid. Ini adalah peta konsep mutasi dan pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang mutasi titik atau mutasi genetik. Pada saat mempelajari tentang mutasi ada istilah-istilah yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu adalah mutasi. Mutasi merupakan peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Kemudian, perubahan materi genetik dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkat sel ataupun dalam satu individu. Dikatakan mutasi apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama adalah adanya perubahan materi genetik. Materi genetik itu adalah DNA, kemudian perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki, dan yang ketiga adalah perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunannya. Peristiwa terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis. Sedangkan organisme atau makhluk hidup yang mengalami mutasi dan memperlihatkan fenotip baru hasil mutasi disebut dengan mutan. Oke, jadi ada mutasi, mutagenesis, mutan. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi disebut dengan mutagen. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Ada 3, mutagen kimia. Contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin ini adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Ini adalah contoh artikel penggunaan kolkisin pada dunia pertanian. Jadi kolkisin ini yang pertama dapat memperbesar ukuran, kemudian kolkisin ini juga dapat digunakan pada pembentukan buah tanpa biji. Kemudian ada mutagen bahan fisika, contohnya adalah sinar UV, sinar radioaktif, sinar gamma. Sinar UV dapat menyebabkan kanker kulit. Ini adalah pengaruh negatif dari mutasi. Kemudian ini adalah contoh artikel penggunaan penyinaran dengan radioaktif yang dapat memperbesar ukuran buah 3 kali lipat. Ini adalah dampak positif dari penggunaan sinar.
radioaktif atau mutagen fisika. Kemudian mutagen biologi sudah jelas berasal dari makhluk hidup. Diduga virus dan bakteri dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah bagian DNA-nya, karena bagian DNA inilah yang akan masuk ke sel inangnya. Kemudian macam-macam mutasi atau tingkatan mutasi dan penyebabnya. Yang pertama adalah mutasi gen atau disebut juga dengan mutasi titik. Kita sudah tahu gen itu apa. Gen berada di dalam inti sel yang akan membawa informasi genetik yang akan diwariskan. Mutasi gen disebut juga mutasi titik, yaitu perubahan materi genetik pada gen akibat urutan basa nitrogen pada DNA-nya. Oke. Yang akan berubah, perubahan basa urutan nitrogen dapat menyebabkan perubahan asam amino yang berdampak pada perubahan genotip dan juga fenotip. Kita sudah belajar pada saat sintesis protein bahwa urutan DNA berubah akan mengubah urutan asam amino. Asam amino akan mengkode protein yang akan juga merubah genotip maupun fenotipnya. Contohnya misalnya, ada DNA normal yaitu CAT. Ini adalah DNA normalnya mengalami mutasi berubah menjadi CGT. Ini adalah mutannya. Oke, di mana terjadinya mutasinya yaitu adanya substitusi dari adenin menjadi guanin. Oke. Kita harus cari tahu dulu, ini adalah DNA, RNA dutanya. CAT, RNA dutanya adalah GUA, berubah menjadi GCA. Apakah akan terjadi perubahan asam amino? Kita lihat pada kolom kodon. Ingat waktu pelajaran sintesis protein, GUA ini akan mengkode asam amino valin. Sementara GCA ini akan mengkode asam amino alanin. Oke. Inilah contoh mutasi pada tingkat gen. Perubahan susunan DNA akan mengakibatkan perubahan asam amino yang terbentuk yang akan mempengaruhi fenotip suatu individu. Ini adalah contoh mutasi gen, yaitu terjadinya anemia sel sabit. Peristiwa terjadinya anemia sel sabit ini terjadi karena mutasi gen terjadinya perubahan asam amino glutamat menjadi valin. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu DNA CTT akan menjadi RNA GAA mengkode glutamat, terjadi mutasi substitusi antara timin dengan adenin, sehingga glutamat berubah menjadi valin. Perubahan asam glutamat dan menjadi valin ini adalah protein yang sangat penting untuk pembentukan hemoglobin normal, sehingga mutasi yang terjadi mengakibatkan hemoglobin tidak normal atau hemoglobin berbentuk sel sabit. Ini adalah contoh mutasi gen yang dapat terjadi pada manusia. Tipe-tipe mutasi gen yang pertama adalah substitusi atau pertukaran. Dibagi menjadi dua, transisi dan transversi. Transisi apabila purin berganti dengan purin atau pirimidin berganti dengan pirimidin. Purin itu ada adenin dan guanin, adenin diganti dengan guanin atau sebaliknya guanin diganti adenin, atau pirimidin dengan pirimidin. Sitosin diganti timin atau sebaliknya, timin diganti sitosin. Jadi apabila yang saling bertukar adalah sesama purin atau sesama pirimidin, itulah yang disebut dengan transisi. Yang kedua ada transversi. Ini apabila purin berganti dengan pirimidin. Jadi
adenin ataupun guanin digantikan dengan sitosin ataupun timin dan sebaliknya. Oke, substitusi akan mengakibatkan beberapa jenis mutasi. Kita lihat contoh. Ini adalah DNA normal. Ini adalah tipe normalnya. Ada satu urutan. Kemudian yang pertama, bagian A, terjadi substitusi. Kita lihat ini antara sitosin digantikan dengan urasil. Oke, tetapi ternyata setelah dibaca asam aminonya tidak terjadi perubahan karena GGS dengan GGU sama-sama membaca glisin. Jadi ada mutasi terjadi tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino, maka inilah yang disebut dengan mutasi diam. Oke, mutasi diam adalah ketika terjadinya perubahan susunan DNA namun tidak mengakibatkan perubahan susunan asam amino. Oke, kemudian yang B, terjadi substitusi, ini adenin, di sini guanin, terjadi perubahan guanin menjadi adenin. Setelah dibaca, maka glisin berubah menjadi serin. Inilah yang disebut dengan mutasi salah arti. Oke, ketika terjadi perubahan asam amino disebut dengan mutasi salah arti. Kemudian yang bagian C, terjadi substitusi antara urasil, adenin diganti dengan urasil, sehingga mengakibatkan stop codon. Oke, metionin mulai membaca, kemudian karena pengaruh mutasi tadi langsung menjadi stop. Inilah yang disebut dengan mutasi tanpa arti. Sehingga ke sini nggak bisa lagi dibaca. Tidak ada gunanya. Oke, jadi ada mutasi diam ketika mutasi tidak mengakibatkan perubahan asam amino, kemudian mutasi salah arti mengakibatkan pertukaran asam amino, dan mutasi tanpa arti ketika mutasi langsung membaca stop codon, sehingga tidak terjadi lagi pembacaan asam aminonya. Tipe mutasi genetik berikutnya adalah insersi dan delesi. Insersi dan delesi merupakan penambahan atau pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida pada satu gen. Oke, karena terjadinya penambahan atau pengurangan, maka akan terjadi mutasi pergeseran rangka. Seperti yang kita tahu bahwa pembacaan asam amino adalah triplet, maka dengan menambah atau mengurangi basa nitrogen, pembacaan secara triplet itu akan bergeser. Disebut dengan frameshift mutation atau pergeseran rangka. Adalah contoh yang pertama, terjadinya delesi satu basa nitrogen urasil. Maka akan terjadinya pergeseran rangka, ini akan menjadi kosong, dan setelah dibaca asam aminonya berubah. Oke, mutasi yang menyebabkan perubahan asam amino tadi disebut dengan mutasi salah arti. Oke, kemudian B, terjadinya insersi atau penambahan satu basa nitrogen urasil sehingga mengakibatkan stop codon. Oke, tadi ketika metionin start codon langsung bertemu dengan stop codon, maka basa nitrogen berikutnya tidak bisa dibaca lagi, disebut dengan mutasi tanpa arti. Oke, kemudian tadi dikatakan bahwa nukleotida itu bisa satu atau lebih. Jadi kalau terjadinya delesi 3 nukleotida triplet, atau maka akan terjadi
mutasi pergeseran kerangka. Maka akan hilang satu asam amino, dan ini juga akan mempengaruhi susunan asam aminonya, dan ini juga disebut dengan mutasi salah arti. Oke, jadi peristiwa insersi dan delesi bisa mengakibatkan mutasi salah arti atau mutasi tanpa arti, dan insersi dan delesi akan mengakibatkan mutasi pergeseran kerangka karena pembacaan bersifat triplet. Baik, sampai di sini materi kita tentang mutasi genetik. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang mutasi kromosom. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat dan sampai jumpa.